in my head, yeah. Memories follow me left and right. I can feel it here, I can feel it over here. You take up every corner of my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Astira M dari kelas 2B D3 Akuntansi, NIM 361210119. Saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Praktikum Akuntansi Biaya. Saya akan membawakan 4 materi. Materi pertama berisi mengenai kegiatan analisis bukti penjualan. Materi kedua mengenai kegiatan penjurnalan ke formulir memorial. Yang ketiga, harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen kedua. Dan yang terakhir, kegiatan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai kegiatan analisis bukti penjualan. Dapat dilihat, kegiatan analisis bukti penjualan memerlukan data. Sumber datanya itu dari bukti penjualan. Nah, untuk bukti penjualan tersendiri merupakan bukti sah atas pembelian secara tunai yang dibuat oleh penjual untuk pembeli. Biasanya tidak hanya untuk pembeli, nota juga berperan penting bagi pebisnis, karena nota ini bisa menjadi bukti bahwa pebisnis tersebut sudah menjalankan suatu kegiatan transaksi. Bukti penjualan biasanya terdiri atas 2 rangkap. Yang satu akan diberikan kepada pembeli dan yang satu lagi disimpan oleh penjual, disimpan sebagai arsip. Selanjutnya dapat dilihat ada satu contoh bukti penjualan atau faktur penjualan. Nah, untuk proses penjurnalannya itu, piutang berada di posisi debit karena tagihan yang timbul dari penjualan produk. Nah, ini disebut tagihan karena penjualan secara kredit. Piutang bertambah, maka saldo normal berada di posisi debit. Nah, untuk PPN keluaran berada di posisi kredit karena pajak pertambahan nilai yang dipungut dari barang hasil produksi perusahaan. Nah, untuk hasil penjualan kain grey berada di posisi kredit karena penjualan kain grey ini dapat disebut sebagai penjualan. Mana saldo normal dari penjualan berada di posisi kredit. Jadi dapat disimpulkan untuk contoh bukti penjualan yang terlampir jurnalnya adalah piutang pada PPN keluaran dan penjualan. Baik, untuk materi pertama sudah selesai kita bahas. Kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu mengenai kegiatan penjurnalan ke formulir bukti memorial. Bukti memorial merupakan bukti transaksi perusahaan dagang yang berisi kejadian-kejadian yang berlangsung dalam perusahaan yang dibuat oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang. Bukti memorial berupa catatan atau memo dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi yang bertujuan untuk melakukan pencatatan dari suatu kejadian. Contoh bukti memorial itu misalnya memo untuk mencatat gaji karyawan. Di slide selanjutnya dapat dilihat untuk proses kita memasukkan hasil analisis ke dalam jurnal. Ini merupakan bukti memorial dari PT Tino Mas Tex yang dilampirkan. Dapat dilihat pada slide ada satu contoh bukti memorial yang terlampir. Ini merupakan salah satu contoh dari PT Tino Mas Tex yang berisi tentang penghapusan piutang kepada CV Progo Busana sebesar Rp200.000 karena CV Progo Busana jatuh pilot. Nah, jurnalnya itu 1132 pada 1131. Di dalam kasus PT Tino Mas Tex, 1132 merupakan cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang saldo normalnya adalah di posisi kredit. Jika bersaldo debit, artinya piutang yang dihapuskan lebih besar dari cadangan yang dicadangkan. Dalam kasus ini, cadangan kerugian piutang berada di posisi debit karena termasuk ke dalam penghapusan piutang. Baik, untuk 1131 bagian 1, piutang dagang. Piutang dagang saldo normalnya berada di posisi debit karena piutang yang bersifat menambah aktiva. Piutang adalah kas yang belum diterima dari pihak lain. Dalam kasus ini, posisi piutang berada di posisi kredit karena dilakukan penghapusan piutang yang menghasilkan pengurangan terhadap piutang. Baik, untuk materi yang kedua, saya rasa cukup sampai di sini.
kita beralih ke materi selanjutnya. Harga pokok produk yang ditransfer ke departemen kedua. Dalam kasus ini dalam kasus PT Tinomastex, departemen kedua itu merupakan seksi pertenunan. Dalam melakukan kegiatan ini, sumber data yang dibutuhkan yaitu laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi sendiri merupakan dokumen yang digunakan dalam sistem biaya proses yang merangkum informasi tentang aliran unit dan biaya melalui akun pekerjaan dalam proses di Departemen Pemrosesan. Nah, dalam kasus PT Tinomastex, di laporan biaya produksi yang dibutuhkan adalah laporan biaya seksi persiapan. Untuk prosesnya dapat dilihat, harga pokok produk selesai yang ditransfer ke seksi pertenunan dapat dijumlahkan dengan mengalihkan produk selesai yang ditransfer ke pertenunan atau ke departemen kedua dengan jumlah biaya per kilo. Baik, untuk materi ketiga mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita beralih ke materi selanjutnya sekaligus materi terakhir. Kegiatan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang. Baik, untuk kegiatan ini diperlukan sumber data dari laporan biaya produksi seksi kedua. Seksi kedua yang dimaksudkan pada PK ini yaitu seksi pertenunan. Untuk gambar lebih jelasnya, teman-teman dapat membuka di buku 3 halaman 19. Untuk proses menghitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang, kita dapat mengalihkan produk selesai yang ditransfer ke gudang dikali biaya per meter. Baik, mungkin untuk materi terakhir hanya itu yang dapat saya sampaikan. Teman-teman yang telah menyimak, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.